Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ayatuha at-talibat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam ya banat. Insyaallah ta'ala al-yawm nastamir darsana fi al-faslu at-tasi' fi al-fasli at-tasi' fi من الكتاب التوحيد. وصلنا إلى النظرية المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية. نعم. قبل كل شيء sebentar ya. قبل كل شيء أريد أن أراجع درسنا يا بنات. من تذكر لي أرسل الجواب إلى واتساب ya. ما حكم apa hukum manidda'a, hukum orang yang mengaku ilmal ghaib ya. Apa hukum orang yang mengaku bisa atau mengetahui hal-hal yang ghaib? Silahkan ya dijawab ke ustazah. Yang kedua, al-raqmu tsani ma hukmu afwan, laisa ma hukmu bal hal yajuzu, apakah boleh, hal yajuzu, apakah boleh ta'zimat tamasil, mengagungkannya tamasil, timsal, patung-patung ya, wan nasab at-tazkariyah, atau monumen-monumen yang berbentuk yang bernyawa, yajuz amla, boleh tidak? Yang terakhir, sebutkan contoh dari berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berikan contoh, tidak dari buku, dari kalian. Fikirkan ya. Berikan contoh satu hukum ya, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa hukumnya menurut pandangan Islam. Taib. Barakallahu fikunna ya banat. Insyaallah Ustazah tunggu jawabannya ya. Sampai
kapan ya? Sampai malam ya, sampai nanti malam. Jam 8 malam. Setelah absensi, jam 8 malam. Fa arsilnaha, jawabannya dikirim ke grup WhatsApp kita. Grup kelas kita ya. Kelas 9A di 9A, kelas 9B di 9B. Barakallahu fikunna ya banat. Ala nakhtu ila an-nadhariyah al-maddiyah lil hayat wa mafasid hadhihi an-nadhariyah. An-nadhariyah ma'nahu ya banat teori fisik kehidupan ya. Teori fisik kehidupan. Atau bisa kita bilang teori material, al-maddiyah, materi ya, dalam kehidupan, dan mafasid itu kerusakan teori ini ya. Hunaka nadhratani lil hayat, ya, ada dua teori kehidupan. Nadhrah maddiyah lil hayat, ya, teori fisik kehidupan yang hanya melihat fisik atau materi saja. Wa nadhrah sahihah, dan satu lagi ada teori yang benar. Wa likullim minan nadhrataini atharuha. Taib. Kedua teori ini yang bakal kita bahas kali ini ya, atharuha, ya, punya pengaruh masing-masing untuk kehidupan kita manusia. Fanadharah al-maddiyah lil hayat maknaha, ya, arti dari teori fisik kehidupan atau teori material kehidupan ya, yang dipandang hanya dari sudut materi fisiknya saja, artinya apa? Maknahu maza? Maknaha an yakuna tafkir al-insan maqsuran fi tahsil maladzatihi al-ajilah. Ya, teori fisik kehidupan yang dimaksud di sini, teori material kehidupan yang dimaksud di sini adalah tafkirul insan maqsuran fi tahsili maladzatihil ajilah, ya, manusia yang hanya berpikir, ya, orang yang hanya berpikir sebatas bagaimana dia menghasilkan atau bagaimana dia mencapai sesuatu yang menyenangkan untuk dia, ya, dengan cepat, instan. Kayak mana ya? Biar bisa, misalnya, biar bisa seperti ini, hanya memikirkan tentang kenikmatan dia saja, ya, dunia pastinya, ya, dan bagaimana cara dia mendapatkannya dengan instan, dengan cepat. Wa yakun amaluhu mahsuran fi nitaq dzalik, ya. Maka kalau orang yang berpikir seperti ini, jadilah amalnya, perbuatannya hanya sebatas, ya, sebatas apa yang dia ucapkan aja, apa yang dia inginkan. Oke, fala yatajawaz tafkiruhu ma wara'a dzalika minal awaqib, ya. Dia tidak akan memikirkan apa akibatnya. Dia hanya fokus kepada bagaimana cara mendapatkannya dengan cepat, tanpa memikirkan akibatnya, tanpa memikirkan konsekuensi ke belakangnya apa. Ya, wala ya'mal lahu wala yahtam bi sya'nihi, ya, biasanya dia tidak yahtam bi sya'nihi, tidak memperhatikan, ya, sya'nuhu, hal keadaan dia sendiri, wala ya'lam annallah, dan dia tidak tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ja'ala hadhil hayatid dunya mazra'atan lil akhirah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dunia ini sebagai ladang, ya, sebagai ladang kita, ladang pahala kita di akhirat kelak. Faja'alad dunya dara amal, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai ladang amalan kita. Wa ja'alal akhirat dara jaza,
Dan sebaliknya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat pembalasan. Faman istaghalla dunyahu bil amali salih rabihad darain. Barang siapa yang menyibukkan kehidupan dunianya dengan amalan-amalan yang saleh, maka dia akan ribah, untung di dunia dan akhiratnya. Wa man dayya'a dunyahu da'at akhirata. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan dunia, menyia-nyiakan kehidupan dunia dengan tidak beramal saleh, maka dia akan kehilangan, dia akan merugi di akhiratnya. Khasirat dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia rugi ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang sangat amat nyata. Fallahu lam yakhluq hadhihi dunya abatha. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dunia ini dengan dengan cuma-cuma. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dunia ini abatha, sia-sia, cuma-cuma, bal khalaqaha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini li hikmatin azimatin, ya, karena ada hikmah yang besar yang dapat kita petik di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan, ya, kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, Allah mau menguji kalian manusia, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita, di antara kalian manusia yang paling baik amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini zinah, sebagai perhiasan, ya, linabluwahum, agar kami mencoba, agar kami tahu, ya, linabluwahum, mencoba dan mengetahui ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara manusia ini yang paling baik amalnya. Aujada subhanahu fi hadhil hayat minal mata'il ajilah waz zinatil zahirah minal amwali wal auladi wal jahi was sultan wasairil mustaladzat ma la ya'lamuhu illallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, di dalam dunia ini, ya, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang dapat diraih dengan instan, ya, perhiasan-perhiasan dunia yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan, harta, anak-anak, ya, kedudukan dan yang lain sebagainya. Ma la ya'lamuhu illallah, yang hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui. Faminan nas wa humul aktsar man qassara nadharahu ala zahiriha wa mafatiniha wa matta'a nafsahu biha wa lam yata'ammal fi sirriha, ya. Dan banyak orang, ya, yang hanya melihat, yang hanya memperhatikan, ya, penampilan luar, ya, wa matta'a nafsahu, kemudian dia matta'a nafsahu, mencukupkan dirinya, ya, dengan apa? Zahirnya saja, ya. Walam yata'ammal fi sirriha, dia tidak memperhatikan apa sir yang ada di dalamnya. Fansyaghala bitahsiliha, maka orang yang seperti ini dia akan menyibukkan dirinya dengan tahsiliha,
bagaimana caranya dia mendapatkan harta, bagaimana caranya dia bisa kaya, bagaimana caranya dia bisa terlihat mewah, begitu. Maka dia akan tersibukkan oleh ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana caranya mengumpulkan harta-hartanya? Dan bagaimana cara dia bisa menikmati, ya dia udah terpikir tuh bagaimana cara dia bisa menikmati ya apa yang dia dapat ya dari hartanya. Bal angkara an yakuna hunaka hayat. Nah, orang yang seperti ini kebanyakan dari mereka angkar an yakuna hunaka hayatun ghairuha, mengingkari bahwasannya ada kehidupan selain kehidupan yang ia jalani di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka berkata, ini hanya kehidupan dunia, maka cari aja. Nah, wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka bilang kita tidak akan dibangkitkan. Khalas, tidak ada kehidupan selain di kehidupan yang ada di dunia. Maka mereka berlomba-lomba bagaimana cara mendapatkan dunia. Mereka lupa bahwasannya di sana ada kehidupan yang lain. Waqad tawa'adallahu ta'ala min hadhihi nazratihi lil hayat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam ya teori material yang tadi kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, waradu bil hayatid dunya, mereka ridha dengan kehidupan dunia mereka, watma'annu biha, mereka menikmati kehidupan dunia mereka dan tidak meyakini bahwasannya ada kehidupan setelah kehidupan dunia, setelah mereka mati. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai tentang kekuasaan kami. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itulah orang-orang yang tempat kembalinya neraka. Bima kanu yaksibun, karena apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Unzurna ila surah surah Hud al-ayah 15 sampai 16. Coba perhatikan, ma ma'nahu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nih, bagi orang yang mengkehendaki kehidupan dunia saja dan perhiasannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka atas apa yang telah mereka perjuangkan untuk dunia mereka. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar.
itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, ya, sia-sialah apa yang mereka perbuat di dunia dan apa yang mereka dapatkan di dunia, apa yang mereka usahakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Wa hadzal wa'id ya banat yashmul ashaba hadhihi an-nadhariyah. Ya, ini ancaman ya bagi orang yang pandangan hidupnya, ya, teori kehidupannya melulu tentang materi. Sawa'un kanu minal ladina ya'maluna 'amal al-akhirah. Sama, ya, semua ancaman ini termasuk orang-orang yang, ya, orang-orang yang mengerjakan amalan akhirat tapi karena ingin apa? Kedudukan di dunia, sebagaimana perilaku orang-orang munafik, wal murain, orang-orang yang riya dengan amalan-amalan mereka, au kanu minal kuffaril ladzina la yu'minuna bi ba'tsin, atau orang-orang kafir yang tidak percaya, mengingkari adanya hari kebangkitan, orang-orang kafir yang mengingkari bahwasannya ada hisab, ada perhitungan. Kahali ahlil jahiliyah, ya, sebagaimana nih yang dianut atau yang difikirkan oleh orang-orang, ya, al-jahiliyah wal madzahib al-haddamah, dan orang-orang yang bermadhab, ya, dengan madhab-madhab yang rusak, ya, seperti Ra'samaliyah yang kemarin sudah kita bahas, ya, madhab Ra'samaliyah, Syuyu'iyah, Almaniyah, wa Ilhadiyah. Wa ulaika lam ya'rifu qadral hayat. Mereka itu tidak tahu sebetulnya untuk apa mereka dihidupkan, untuk apa kehidupan mereka. Wala ta'du nadratahum biha. Tidak sampai teori mereka ke situ. Antakuna kanadratil bahaim. Teori mereka, teori kehidupan mereka seperti teori hidupnya binatang. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Li'annahum alghaw uqulahum. Kenapa? Karena binatang Allah ciptakan tanpa akal, sedangkan manusia berakal, tapi mereka alghaw uqulahum, ya, mereka mencopot, ya, akal-akal mereka. Wasakhiru taqatahum, ya, mereka mencopot, menanggalkan akal-akal mereka dan membanggakan apa? Kekuatan mereka. Wadayya'u awqatahum, maka mereka akan dayya'u, menyia-nyiakan waktu mereka, fima la yabqa lahum wala yabquna lahu. Walam ya'malu limasirihim alladhi yantadhiruhum wala budda lahum minhu, ya, mereka juga tidak akan mengamalkan amalan-amalan yang mana untuk akhirat mereka. Wal bahaim laisa laha masir, ya, sedangkan bahaim, hewan-hewan itu tidak punya masir, tidak ada tempat kembalinya, tidak ke neraka wala surga. Ya, tidak ada yang hewan itu tunggu. Walaisa laha uqul. Hewan juga tidak memiliki akal. Ya. Walihada, oleh sebab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun? Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah kamu mengira, ya, am tahsab anna aktsarahum, bahwasannya mereka, ya, orang-orang yang tadi kita bilang kehidupannya, teori kehidupannya hanya berkutat tentang materi saja, ya, anna aktsarahum yasma'un, mereka tidak mendengar apa yang engkau bilang wahai Muhammad. Aw yaqilun, mereka juga tidak
berpikir inhum illa kal an'am, mereka itu seperti al an'am, seperti binatang ternak, balhum adallu sabila, bahkan lebih buruk dan lebih sesat daripada binatang ternak. Waqad wasafallahu ahla hadhihi an-nazariyah bi'adamil ilmi. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang ya yang memiliki atau prinsip kehidupannya seperti yang kita bahas tadi, teorinya, prinsip kehidupannya ya, material. Dengan apa Allah mensifati mereka dengan kebodohan, bi'adamil ilmi, tidak punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak berilmu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka bekerja ya, mati-matian ya, untuk apa? Untuk kehidupan dunia mereka saja. Wa hum 'anil akhirati ghafilun, hum ghafilun. Untuk akhirat mereka bagaimana? Ghafilun, mereka lalai tentang akhirat mereka. Fahum in kanu ahla khabrah fil mukhtara'at was sina'at fahum juhal la yastahiquna an yusafu bil ilmi, walaupun mereka termasuk orang-orang yang memiliki misalnya penelitian yang banyak, muktasyafat wa mukhtara'at ya, ada penemuan yang mereka temukan dalam bidang apapun. Kalau kehidupan mereka dan teori berpikir untuk kehidupan mereka hanya sebatas untuk dunia mereka, materi saja, maka mereka tidak disebut dengan orang yang berilmu. Fahum juhal, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bodoh. La yastahiquna an yusafu bil ilmi, tidak berhak ya, tidak cocok kita bilang mereka ahlul ilmi. Kenapa? Lianna ilmahum lam yatajawaz zahiral hayatid dunya, karena ilmu mereka hanya sebatas ya kehidupan dunia mereka. Wa hadza ilmun naqis, ini adalah suatu kekurangan. La yastahiqu ashabahu an yutliq alaihim hadzal wasf syarif ya, tidak cocok mereka menyandang gelar ilmu. Fayuqal al ulama wa inna ma yutlaq hadza ala ahli ma'rifatillah wa khasyatih ya, kita bilang ya al ulama, orang yang berilmu. Ini hanyalah ya, sifat ini hanyalah cocok untuk orang-orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, innama yakhsyallah min ibadihi al ulama, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya. Orang yang paling takut kepada Allah dari kita hamba-hambanya adalah orang yang paling berilmu. Wa minan nadhariyah al-maddiyah lil hayatid dunya ma dzakarahu fi qissati Qarun wa ma ataahu Allah minal kunuz ya, termasuk salah satu orang yang memiliki teori kehidupannya hanya sebatas materi-materi saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, kisahnya Qarun. Allah Subhanahu wa taala memberinya perbendaharaan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim ya. Qarun, ketika Qarun keluar dilihat oleh kaumnya, kemudian dia pakai segala perhiasan yang dia punya, dia bawa. Orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia berbisik dan berkata,
Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai aku diberi ya harta sebagaimana Allah memberikan harta kepada Qarun. Fa tamannau mislahu. Mereka mendambakan ya apa yang didapati, apa yang Allah karuniakan kepada Qarun, mereka mendambakan itu juga. Bahkan mereka menyebutkan innahu ladzu hazzin azim. Nah, ini kalau orang yang teori kehidupan dunianya, prinsip dunianya, kehidupannya hanya materi saja. Wa hadza kama huwal halul an fid duwalil kafirah wa ma 'indaha min taqaddum sina'iyyun wa iqtisadiyyun fa inna dhi'afal iman minal muslimin yanzuruna ilaihim nadrata i'jab. Nah, hal ini terjadi ya, terjadi ketika dual al-kafirah, negara-negara kafir yang mana mereka tumbuh pesat dengan kemajuan teknologinya, kemajuan iktisadiyahnya, materinya. Orang-orang muslim yang lemah imannya ketika melihat negara-negara kafir yang tumbuh berkembang dengan kemajuan ini itunya, mereka melihat yanzuruna ilaihim nazrata i'jab. Dengan apa? Dengan pandangan wah, ijab, ta'ajub. Ya, duna nadhra ila ma hum alaihi minal kufri. Dia tidak melihat kekafiran penduduknya. Dia hanya melihat materi. Wa ma yantadhiruhum min su'il masir. Ya, dia tidak melihat itu orang kafir. Mereka tempatnya di mana nanti di akhirat, tidak dia lihat. Dia hanya melihat apa? Materi. Fataba'athuhum hadhihi nadhra al-khati'ah ila ta'zimil kuffar. Jadilah teori kehidupan yang hanya memandang tentang materi, fisik dan lain sebagainya, sehingga umat muslim yang lemah imannya ketika melihat negara-negara kafir yang berkembang pesat karena kemajuan teknologi dan lain sebagainya, mereka membanggakan orang-orang tersebut, mengagumi orang-orang kafir ya tersebut, menyanjung-nyanjung mereka, i'jab, ta'ajub ya, sampailah kepada ta'zimil kuffar. Bisa jadi karena dia menganggap itu hal yang baik, sampai-sampai dia ta'zimul kuffar ya, mengagungkan orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang kafir, bahkan menyanjung-nyanjung mereka atau menghormati mereka, atau yang lebih parah, mengikuti kebiasaan mereka, akhlak-akhlak mereka. Ya, walam yuqalliduhum fil jiddi wa i'dadil quwwah. Karena saking membanggakan orang-orang yang sukses ya. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Ketika kalian misalnya membanggakan artis-artis Korea, kalian akan mengikuti suluk mereka, tabiat mereka, akhlak mereka. Kenapa kalian bisa seperti itu? Karena kalian memandang mereka ijab, wah. Ya. Kalian tidak akan mengikuti mereka bagaimana cara mereka mendapatkannya, tidak. Kebanyakan kita mengikuti suluknya. Ya, fa hadhihi khatirah ya banat. Ya, ini sesuatu yang sangat khatir, sangat berbahaya. Fa alhamdulillah intahaina minan nadhara al-ula wa insyaallah fi al-yawm madza yaum khamis insyaallah
nabahathu fi an-nadhrah ats-tsaniyah, an-nadhrah ats-tsaniyah lil hayah, an-nadhrah as-sahihah. Nanti insyaallah kita bandingkan antara teori yang pertama dan teori yang kedua ini. Hada ya banat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.